ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من العذاب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله بيده الأمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد. أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah di hari yang penuh dengan keberkahan dan keagungan ini kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan berbekal keimanan dan ketakwaan yang berkualitas kita akan memperoleh kebahagiaan dalam hidup di dunia dan akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala selalu berwasiat kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umat nabi-nabi terdahulu agar selalu berpegang teguh pada tali keimanan dan ketakwaan. Walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Saat ini kita telah berada di bulan yang dikenal sebagai salah satu bulan haji, atau bulan yang dikenal sebagai bulan haram atau bulan suci. Al-Hajj Ashhurun Ma'lumat, masuk di antaranya bulan Zulqa'dah. Begitu juga minha arba'atun hurum, satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah dalam setahun itu, di antaranya adalah Zulqa'dah. Bulan-bulan haji itu adalah Syawal, Dzulqa'dah dan Zulhijjah. Sejak beberapa hari yang lalu jamaah haji Indonesia sudah mulai bertolak menuju ke tanah suci untuk menjalankan rangkaian ibadah haji. Ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang tertua dalam Islam dan peradaban manusia. Sejarahnya berpulang kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang dijuluki Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim itu adalah tokoh sentral 3 agama besar dunia: Ad-Diyanat Al-Ibrahimiyah, Yahudi, Kristen dan Islam. Nabi Ibrahim itu hidup antara tahun 2324 sampai 1850 sebelum Masehi. Ada yang mengatakan beliau itu lahir tahun 1900 sebelum Masehi. Jadi diperkirakan ibadah haji itu disyariatkan sejak 4000 tahun yang lalu. Satu hal yang menunjukkan bahwa seluruh nabi dan rasul sejak Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa misi yang sama dari Tuhannya, yaitu apa? Mengajak manusia untuk tunduk dan pasrah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang berbeda-beda sesuai dengan konteks, masa dan kondisi umatnya. Allah berfirman, "Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi." Allah telah menetapkan syariat sebagaimana dipesankan kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa alaihi salam, yaitu apa? Tegakkan agama ini, jangan bercerai-berai.
Dalam perjalanannya agama ini mengalami berbagai penyimpangan, termasuk dalam ibadah haji. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang sebagai nabi terakhir untuk menyempurnakan dan meluruskan kembali ajaran-ajaran yang pernah diselewengkan. Dulu orang bertawaf itu dengan telanjang badan, dan di sekitar Ka'bah dan tempat sa'i itu ada ratusan berhala yang mengelilingi, karena mereka berkeyakinan berhala-berhala itu adalah perantara, wasilah yang dapat mendekatkan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memurnikan kembali ajaran agama dan menyatakan bahwa semua peribadatan harus betul-betul murni dan terhindar dari segala bentuk syirik yang menyertakan makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selama 4.000 tahun panggilan haji terus menggema. Pakar tafsir dan sejarah Ibnu Katsir menceritakan, semula ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil manusia berhaji, Nabi Ibrahim itu sempat ragu. Perintah itu diterima setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail selesai membangun kembali Ka'bah. Perintahnya itu ada dalam surat Al-Hajj. Wa'adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Panggil manusia untuk berhaji. Niscaya mereka akan datang dari berbagai penjuru, ada yang berkendara, ada yang jalan kaki. Nabi Ibrahim bertanya dalam dirinya, bagaimana mungkin panggilan suara saya itu bisa terdengar ke seluruh penjuru dunia, didengar oleh seluruh manusia sampai akhir zaman? Kata Nabi Ibrahim, ya Rabbi kaifa ublighun nasa wa sauti la yanfadhuhum. Lalu Allah berfirman, hai Ibrahim, tugasmu itu hanya memanggil. Aku yang akan menyampaikannya kepada seluruh umat manusia di berbagai tempat dan di setiap zaman. Nabi Ibrahim pun memanggil manusia dari atas sebuah bukit. Ada yang bilang dipanggilnya itu dari tempat dia berpijak membangun Ka'bah yang dikenal dengan makam Ibrahim sekarang ini. Seketika ketika Nabiullah Ibrahim, semua bukit, semua gunung merunduk sehingga tidak ada sesuatu apapun yang menghalangi suara Nabi Ibrahim menggema ke seluruh penjuru itu. Semua makhluk termasuk manusia sampai hari kiamat itu yang ada dalam rahim, yang ada dalam sulbi manusia pun ikut mendengar, sehingga mereka itu menjawab dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik, didengar oleh seluruh manusia dimanapun berada sepanjang masa. Dibanding ibadah-ibadah yang lain, ibadah haji ini memang terbilang komplit. Bahkan bisa dikatakan ibadah haji itu adalah puncak peribadatan. Kalau kita baca surat Al-Baqarah, pada bagian awal itu menggambarkan ada 3 bentuk ibadah dalam Islam. Yang pertama adalah ibadah yang bersifat qalbiyah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, karena keyakinan itu harus dibuktikan dengan menjalankan syariat yang bersifat fisik. Salat itu bersifat fisik, bersifat jasadiyah. Dan yang ketiga, ada ibadah yang bersifat maliyah, yang bersifat harta. Orang bisa sholat tanpa harta, dia nggak punya duit, dia masih bisa sholat, bahkan harus sholat. Tetapi ada orang yang rajin sholatnya, ibadahnya rajin, akidahnya kuat, tapi tidak mau berinfak, pelit, atau lainnya. Nah, ibadah haji ini memerlukan 3 kekuatan sekaligus. Keyakinan yang mantap, ibadah qalbiyahnya, fisik yang kuat,
karena jutaan manusia berhimpun di satu tempat di waktu yang sama, perlu kekuatan fisik. Dan yang ketiga adalah perlu kekuatan finansial untuk bekal selama perjalanan, untuk bekal keluarga yang ditinggalkan. Jadi ibadah haji itu adalah puncak peribadatan di dalam Islam. Ibadah haji itu adalah ibadah yang kental dengan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Kita bisa lihat dalam kelompok surah, kelompok ayat yang berbicara tentang haji, itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 196 sampai 203, surat Ali Imran ayat 96 sampai 97, lalu surat Al-Hajj ayat 26 sampai 37. Pada kelompok surah Al-Baqarah misalnya, kita temukan di situ perintah untuk menyempurnakan ibadah haji dan umrah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, itu didahului dengan ayat yang menyatakan wa anfiqu fi sabilillah, berinfaklah di jalan Allah. Lalu di sela-sela ayat itu terselip ungkapan-ungkapan fadhkurullaha 'indal masy'aril haram, fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Perintah-perintah untuk berzikir. Ada perintah berinfak, ada perintah berzikir. Ini dua ibadah yang merepresentasikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan dalam Islam. Jadi Islam itu bukan agama yang hanya mementingkan aspek spiritualitas dan mengabaikan aspek keduniaan. Tidak. Atau sebaliknya, agama Islam itu bukan hanya agama yang mementingkan aspek material dan mengabaikan aspek spiritual. Islam itu adalah agama yang menjaga keseimbangan antara aspek spiritual dan aspek materialis, aspek ketuhanan sekaligus juga aspek kemanusiaan. Penyebutan zikir dan infak dalam konteks ayat-ayat ibadah haji itu memberi pesan kuat agar para jamaah haji itu membangun hubungan yang baik dan harmonis dengan Allah dan manusia. Hubungan dengan Allah itu dibangun dengan menyibukkan diri melalui zikir dalam rangka mengasah spiritualitas dalam diri sampai pada tingkat kesempurnaannya. Sementara hubungan manusia itu dibangun dengan meningkatkan kepedulian sosial, meningkatkan rasa empati melalui infak dan sedekah. Ini spiritualitas yang tinggi itu memiliki kaitan yang sangat erat dengan kedermawanan. Maka heran kalau ada orang rajin beribadah tapi pelit dalam berinfak atau bersedekah. Dalam satu hadis digambarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sangat dermawan. Kana ajwadan nas. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Setiap malam itu beliau berjumpa dengan malaikat Jibril, melakukan mudarasah, tadarus Al-Quran, membacakan Al-Quran. Setiap kali selesai dengan bertemu dengan malaikat Jibril, itu kedermawanan Rasulullah itu meningkat pesat. Bahkan digambarkan dalam hadis itu karihil mursalah, seperti angin yang bertiup kencang melesat. Oleh karenanya dalam konteks ibadah haji ini, dalam satu riwayat yang kesahihan riwayatnya itu memang masih diperselisihkan, tapi maknanya sangat bagus sekali. Di situ dijelaskan bahwa di antara indikator al-hajjul mabrur, kemabruran sebuah haji itu adalah it'amut ta'am, ifsya'us salam, memberi makan fakir miskin, menebarkan kedamaian. Ini indikator kemabruran haji seseorang. Jadi ibadah haji itu adalah ibadah yang harus berdampak pada manusia. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Ibadah itu bukan hanya urusan kita dengan Tuhan, tapi ibadah itu harus berdampak kepada manusia dan kemanusiaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi yang berkesempatan berhaji,
Tentu ini merupakan sebuah kesempatan berharga yang harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Bagi yang belum berkesempatan, tidak perlu berkecil hati. Dalam satu ungkapan dinyatakan, tashabbahu illam takunu mislahum. Kalau kamu belum bisa melakukan seperti yang mereka lakukan, kita belum bisa berhaji seperti mereka, tirulah apa yang mereka lakukan itu. Di bulan-bulan haji ini, lebih-lebih nanti pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kita juga dianjurkan dan diperintahkan untuk memperbanyak amalan-amalan ibadah sunnah, antara lain ibadah puasa, sedekah, dan lain sebagainya. Bahkan ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan di bulan-bulan ini itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di tanggal 10 Dzulhijjah kita juga diminta untuk bergembira saat kita merayakan Idul Adha, karena saudara-saudara kita yang berhaji itu telah melaksanakan wukuf di Arafah sebagai puncak ibadah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kita diminta turut bergembira dengan melakukan ibadah kurban mulai tanggal 10 sampai hari-hari tasyrik 11 sampai 13 Dzulhijjah. Tentu saja dengan harapan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada mereka yang sedang berhaji di sana juga bisa dirasakan oleh mereka yang tidak berhaji dimanapun mereka berada, dengan kita mencontoh, meniru apa yang sedang mereka lakukan di tanah suci saat menjalankan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk berkunjung ke tanah suci dalam berhaji dan berziarah ke makam Nabi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan semoga di bulan-bulan haji ini, di bulan-bulan yang disebut dengan bulan Muharram ini, kita dapat memanfaatkan waktu dengan meningkatkan pelbagai amalan ibadah yang wajib tetap kita lakukan, yang sunnah kita tingkatkan, karena pahala amal ibadah di bulan-bulan haram ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan di bulan-bulan ini pun dosanya, balasannya, hukumannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.